Ya baik pemirsa Gamalan TV, kembali lagi di Dialog Spesial, masih bertemakan perempuan Maluku Utara dalam bingkai Kartini modern. Tentunya masih dalam suasana Hari Kartini tahun 2021 ini. Dan masih bersama narasumber yang sangat spesial di malam ini, ada Ibu Nini Bopeng, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, fraksi Nasdem, dan juga Ibu Haja Masdi bin Sobakar, Wakil Ketua Bidang Diklat Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Provinsi Maluku Utara ya. Baik, saya coba ke Ibu Nini lagi nih ya. Nah, kalau perempuan yang ada di parlemen itu, di DPR itu berapa banyak Bu Yandi yang sekarang ini? 13 orang. 13 orang. Itu dari berbagai fraksi. Dari berbagai fraksi ya. Nah, kalau ada yang ini ya, yang berita kabar yang di luar sana ya, pokoknya ya bincang-bincang bahwa kalau perempuan di parlemen itu ya tidak terlalu diharapkan lah, seperti itu ya. Makanya kecenderungan juga masih berpikir bahwa kaum laki-laki masih menjadi yang terpilih lah seperti itu. Dan terbukti bahwa ini kan perempuan juga terpilih. Nah mungkin Ibu bisa coba menjelaskan di sini ya, mungkin kami di DPR tuh apa yang kami lakukan di sana itu ya. Apakah ada perbedaan ataukah memang sama, dan mungkin bisa saja perempuan itu melebihi daripada laki-laki ya. Pertama saya melihat perempuan dengan 13 orang di departemen DPRD Provinsi Maluku Utara, 13 orang ini terpilih dari berbagai daerah yang berbeda daerah kan, dari berbeda dapil. Dari terpilihnya perempuan ini juga berarti sudah dipercayakan oleh masyarakat. Bagaimana mereka tunjukkan mereka dengan masyarakat, kedekatan mereka dengan masyarakat, kepercayaan itu dulu pertama. Dari masyarakatnya justru percaya untuk mereka menduduki kursi DPR. Kedua, dari beberapa fraksi di DPRD provinsi itu ada ketua fraksinya perempuan, dari Demokrat perempuan, dari Golkar ketua fraksinya perempuan, dari Nasdemnya, belum juga dari PDIP-nya perempuan. Jadi beberapa fraksi itu semuanya perempuan. Itu berarti dipercayakan oleh partai sebagai ketua fraksi. Ya. Selanjutnya kita lebih banyak perempuan itu di Komisi 3. Komisi 3 kita perempuannya 7 orang. Kalau di Komisi 4 hanya 4, Komisi 2 2, Komisi 1 2. Jadi lebih banyak di Komisi 3. Komisi 3 ini komisi infrastruktur, yang bidangnya lingkungan hidup, pertambangan, ya, bapedanya, yang bidangnya agak keras. Toh kita juga mampu bersaing dengan laki-laki gitu. Nanti kita duduk di Komisi 3, yang tiap hari turun lapangan, periksa kondisi lapangan, program-program dari KPU-an, kan, dari Perkim itu. Jadi kan kalau mau dibilang perempuan juga tidak mampu duduk di, tidak mampu bersaing, saya rasa itu juga, itu bagi mereka yang di luar tidak pernah tahu kondisi yang ada di dalam gitu. Jadi kalau bagi saya juga, saya sudah DPR sudah 3 periode ini, perempuan itu memang yang saya lihat awalnya dari tidak bisa, dan kita juga pasti malu kalau kita duduk di dewan, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu, kita tidak bisa berbicara gitu. Jadi dengan pelan-pelan juga semua berusaha, semua berproses, akhirnya semua bisa, anggota dewan perempuan bisa berbicara di depan, bisa tampilkan berargumen, bisa perempuan. Itu orang di luar aja yang tidak menilai di dalam gitu ya. Iya, tapi kan kalau saya mau lihat perempuan-perempuan yang ada di dalam ya semua juga, bahkan ada sudah 5-6 orang tuh semua 2 periode lagi di dalam. Fighter semua perempuan yang ada di dalam. Ya, memang sudah terjawab ya bahwa memang perempuan di parlemen itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Mereka juga hebat ya, apalagi dalam komisi yang notabene-nya banyak ya, banyak dengan gitu. Yang harusnya pada kaum laki-laki ya. Baik. Nah, kalau adakah kalau misalnya kemungkinan masih berpotensi kaum perempuan mungkin yang akan terpilih ya untuk mungkin pada masa-masa yang akan datang ya, menurut Ibu? Kalau bagi saya konsolidasi perempuan masuk di legislatif itu jauh lebih mudah dari kaum laki-laki gitu. Maksudnya gini, perempuan itu kita di saat kita konsolidasi itu kita perempuan masih bisa sampai di dapur, duduk cerita, makan sama-sama di dapur. Kalau laki-laki kan banyak hanya duduk di luar, duduk di jalan, cari masanya hanya di jalan, dan hanya dari keluarga. Tapi kalau kita perempuan tuh malah lebih bebas cari masa. Tapi memang semua dari masing-masing orang, karakter
masing-masing orang. Saya sendiri merasa masuk di dunia politik ini, kadang orang suka bilang, ih ibu dengan gampangnya dapat suara, ibu dengan gampangnya berkonsolidasi, ya itu kan kembalikan karakter kita masing-masing. Selama kita juga bisa tahu kondisi mereka, bisa tahu apa mereka itu butuh kita, insya Allah mereka selalu ingat. Masyarakat ini kan orang Ternate, apalagi orang Ternate ini ingat orang budi gitu, ingat budi orang gitu. Selama kita pernah membantu, kita balik lagi, kita assalamualaikum lagi, oh mereka, oh iya pernah bantu di sini. Jadi untuk mereka ingat budi kita tuh insya Allah masih tetap ingat. Jadi bagaimana cara kita konsolidasi ke masyarakat, yaitu selalu silaturahmi, selalu bangun komunikasi. Jadi bagi saya tuh untuk perempuan untuk dapatkan kursi DPR tuh jauh lebih mudah dari laki-laki. Tapi semua kembalikan ke kita sendiri, semua kembalikan ke karakter kita juga itu, ya pribadi kita juga itu. Iya, baik ya, ini sebenarnya sudah ada peluang ya, tinggal bagaimana kemasan dari kaum perempuan individu sendiri ya untuk menangkap ruang ini. Baik, nah saya ke Ibu Masni lagi nih. Nah Ibu ini kan selain di pengurus KICI kan juga mantan ya, kepala dinas pemberdayaan perempuan ya, kemudian juga pemerhati perempuan, keluarga dan anak. Nah kalau Ibu Nini mengatakan bahwa di politik itu sangat mudah, nah lalu bagaimana perempuan di birokrasi yang mungkin dalam pengamatan Ibu sendiri? Iya, terima kasih Pak Mat. Memang kalau kita lihat untuk di pemerintahan ya, bahwa perempuan memang masih sedikit ya dibandingkan dengan kalau kita lihat sekarang ini. Memang dulu-dulu di politik juga masih kurang ya Bu Nini, cuma mungkin kesadaran masyarakat sudah mulai lebih bagus akhirnya, dan kita kan dari waktu masih dulu di pemberdayaan perempuan kita selalu sosialisasi bahwa perempuan harus mendukung perempuan. Kalau kita lihat kalau perempuan mendukung perempuan yang mana yang bisa kita pakai seperti Ibu Nini dong, yang kita tahu SDM-nya ya, yang bisa nanti ke depan membantu perempuan menghilangkan masalah-masalah perempuan dengan memberikan anggaran yang maksimal ya. Di yang lalu-lalu kalau saya lihat selama ini sebenarnya 30 kuota 30% itu bukan cuma di Maluku Utara Ibu Nini, di luar pun juga susah ya. Tetap malahan kalau yang lalu Ibu Yohana itu beliau minta malahan 50-50, 50% perempuan dan 50% laki-laki, karena dilihat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasal 27 bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dengan pemerintahan dengan tidak ada kecuali. Dan juga Inpres nomor 9 2000 tentang gender ya, melalui pemberdayaan perempuan. Jadi saya rasa sebenarnya aturan-aturan sudah bagus, cuma kita mungkin lebih banyak sosialisasi ya Ibu Nini, karena marilah kita kesempatan untuk supaya saya mengharapkan di politik bila perlu 50% supaya, karena kenapa demikian Pak Mat dan pemirsa Gamalangan TV, karena perempuan yang lebih tahu banyak masalah-masalah perempuan ya, perempuan yang tahu. Kita lihat sekarang ini kekerasan perempuan, kekerasan anak ya, perlindungan anak terabaikan, hak-hak anak terabaikan. Dan itu mulai dari lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Jadi apabila keluarga, masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama untuk terutama untuk pendidikan seperti yang kita ingin melaksanakan suara hati Ibu Kartini, saya rasa mari kita menyongsong ini dengan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita. Jadi kan dulu begini Bu Nini, kadang masih ada perbedaan di dalam keluarga, terutama di desa-desa ya, bahwa perempuan ini di dapur saja, sudah yang laki-laki ini dari sekolah tinggi mau kemana, padahal ini kan anggapan yang salah. Di zaman Rasulullah SAW perempuan diangkat derajat mulia. Kenapa kita mau mendiskriminasikan perempuan, bahwa perempuan tidak bisa? Seperti yang Bu Nini jelaskan tadi, dengan tanggung jawab, dengan belajar, dan ini saya rasa pasti bisa, dan pasti bisa sama dengan laki-laki selama kita tidak meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan. Apa kodrat kita? Kita sebagai ibu dari anak-anak kita, sebagai istri dari suami, jadi menjaga keluarga, keseimbangan keluarga dan masyarakat. Sama Ibu Nini, studi politik tadi pamatannya bilangnya waktu yang begitu banyak, tetapi yang penting bisa memanage waktu dengan baik ya Bu Nini. Insya Allah saya rasa pasti bisa.
sesuatu yang sukar kalau kita betul-betul melaksanakan dengan hati dan niat untuk berubah, insya Allah pasti bisa jadi mudah. Iya, terima kasih. Ya, berarti memang untuk menjawab itu pastilah Kici ya memiliki program-program dalam membentuk karakter itu ada. Ya, seperti apa programnya? Ya, Kici kan program ada pendidikan melalui seminar-seminar. Nanti memang kita masih keterbatasan karena belum dilantik karena memang masa pandemi. Tetapi belum dilantik juga kita punya program berjalan, program sosial budaya, karena kita punya bidang kan ada beberapa, bidang hukum dan advokasi, bidang pemberdayaan perempuan dan anak ya, dan bidang sama saya bidang pendidikan dan pelatihan, di mana nanti kita mau niat mencerdaskan pengurus sendiri, anggota pengurus dan masyarakat untuk bisa lebih mandiri, bisa lebih memberikan semangat bahwa harus belajar dan belajar sehingga cerdas. Karena kalau kita tanpa ilmu itu kan bagaimana? Orang bilang ilmu tanpa agama buta. Tahu kita kalau kita tidak belajar, karena disuruh sendiri belajar dulu di waktu ini, belajar dari kandungan sampai di liang lahat, ya disuruh. Dan dulu selalu dibilang kiasan bahwa belajarlah sampai ke negeri Sin, sampai ke negeri Cina. Kenapa? Karena dimau untuk meningkatkan SDM perempuan-perempuan, dan sehingga orang tidak menganggapan. Mudah-mudahan melalui Kici ini kita bersuara terus dengan pimpinan kita yang begitu bagus ya. Alhamdulillah Ibu Haja Nursia, insya Allah bisa membuat Kici ini insya Allah lebih ke depan lebih baik. Dengan program kita bukan cuma mau melihat di kota saja, tetapi di pelosok-pelosok insya Allah kita bisa lihat. Sama tadi saya bilang perempuan pembela batu, kasihan kita merasa kepedulian dengan mereka di bidang sosial dan lain-lain. Ya. Baik, luar biasa. Baik, kita akan break lagi sebentar ya. Bagaimana dengan mungkin respon ya Ibu ya sebagai anggota DPR menjawab tadi ya, masih cukup lemah juga ya. Kalau politisi oke lah, ada berpeluang, tapi dalam beberapa bidang juga itu kan masih terbatas kaum perempuannya. Seperti apa? Baik pemirsa Kamala TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan perempuan Maluku Utara dalam bingkai Kartini modern akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.